Saudara yang terkasih, kami sangat menyadari semakin hari persoalan hidup ini bukannya semakin berkurang, malah semakin kompleks. Terkadang gelombang dan guncangan hidup ini terlalu deras, sehingga rasa takut dan putus asa sering menghantui kita. Kami dari Yayasan Juma Tidahan GKBS Batam mencoba hadir di tengah-tengah saudara dan menyapa saudara-saudara sekalian melalui acara Sapaan Kasih. Saudara pemirsa Batam TV yang berbahagia, Sapaan Kasih kali ini ingin menyapa kita dengan tema integritas orang percaya. Tema ini diangkat dari firman Tuhan yang tertulis dari Filipi 2 ayat 5, dikatakan demikian, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Saudara yang berbahagia, integritas orang percaya, realita atau ilusi? Pertanyaan ini muncul karena di lapangan sulit sekali kita bertemu dengan orang percaya yang benar-benar dikategorikan berintegritas. Sering yang kita temukan adalah orang percaya yang integritasnya polesan atau tempelan. Mengapa kita katakan demikian? Sebab kenyataannya kebanyakan orang percaya itu kelihatannya sebagai orang percaya hanya pada hari Minggu dan di gereja saja. Sedangkan kalau berada di lokasi lain sangat sulit dibedakan antara orang percaya maupun yang bukan. Setiap pagi begitu kita buka mata dan melangkah masuk ke kantor atau duduk di bangku kuliah, kita sudah menemukan berbagai macam orang percaya dengan sifat yang kadang sulit dibedakan dengan mereka yang di luar sana. Ciri-ciri khas menjadi pudar begitu saja. Keputusan-keputusan yang diambil juga tidak ada bedanya. Bahkan kadang menyerempet sehingga bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Saudara yang berbahagia, ketika mendapat teguran, mereka malah membela diri. Masalah bisnis jangan disamakan dengan hal-hal rohani. Ternyata kita sering keliru sebab orang-orang di luar justru tidak memisahkan kita dari status. Justru ia tahu kita ini orang percaya. Dan karena kita ini orang percaya, maka ia percaya pada kita sehingga ia bersedia bekerja sama dengan kita. Tatkala kita membuka kerjasama usaha dengan orang lain, maka mereka berkata, "Ini dia orang gereja. Jangan takut, mereka pasti orang baik-baik." Saudara yang berbahagia, apakah benar tidak boleh takut atau tidak boleh curiga terhadap orang percaya? Celakanya orang-orang percaya kadang tidak dapat dipercaya. Integritas artinya menyeluruh, lengkap, atau segalanya. Ini adalah bentuk ketaatan secara keagamaan terhadap kode moral, nilai dan kelakuan. Kalau kita peragakan, maka integritas ini melebihi karakter seseorang, aksi yang dapat dipercaya dan komitmen yang bertanggung jawab. Kalau boleh ditentukan, maka integritas itu adalah standar terhadap anti suap, menolak melakukan kesalahan terhadap kebenaran, yang pasti adalah orang yang bertanggung jawab. Sebagai contoh, coba kita melihat Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki dari tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Di dalam Titus 2 ayat 12, mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kehidupan model begini harus dimiliki oleh orang-orang yang mengaku percaya. Dalam hal ini percaya bahwa Yesus itu juru selamatnya. Integritas Kristen merupakan paket hidup yang standar bagi orang Kristen normal. Saudara yang berbahagia,
Integritas Kristen juga merupakan image atau gambaran kehidupan orang percaya yang hidupnya memiliki Yesus Kristus. Hal itu akan tercermin di dalam kelakuan sehari-harinya, baik di tempat umum maupun di tempat terpencil sekalipun. Saudara yang berbahagia, kita ini secara tidak langsung setiap hari selalu mengambil keputusan. Kita bisa kurang tahu untuk hari ini sudah atau berapa keputusan penting yang sudah diambil. Bangun dari tempat tidur saja kita merupakan suatu keputusan. Ia akan menjadi orang Kristen yang berintegritas tinggi kalau setiap hari memiliki kebiasaan bangun pagi. Namun integritasnya akan dipertanyakan apabila setiap hari bangunnya kesiangan. Sebagai seorang mahasiswa, tatkala semua teman-teman di kampus berlaku curang sewaktu ujian, lalu bagaimana dengan Anda? Apakah tetap disiplin untuk taat pada peraturan sekolah? Apakah Anda merasa tersendiri dan ditinggalkan kalau harus mengambil keputusan yang berbeda dari orang-orang lain? Menjadi siapa kita ini tergantung apa yang menjadi keputusan di dalam kita. Tatkala kita memilih untuk berbuat yang tidak baik, maka sorotan dari masyarakat sudah langsung menilai kita. Seorang pria yang memutuskan untuk mengisap rokok, bahkan kadang-kadang juga ganja, maka sekitar masyarakat sudah menilainya. Saudara pemirsa Batam TV yang berbahagia, kondisi kehidupan manusia itu berbeda-beda. Demikian juga masalah yang dihadapinya. Namun ada kunci kode integritas Kristen yang tidak boleh beda. Pada waktu menghadapi persoalan dan kelakuan yang kita ekspresikan ke orang-orang itu sangat kelihatan sekali. Nah, orang percaya mestinya memiliki ekspresi yang sudah dipatron dalam Alkitab. Di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 1, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di daratan Dura di wilayah Babel. Semua rakyat meminta untuk menyembah patung yang dibuatnya. Namun Sadrak, Mesak, dan Abednego, teman-temannya Daniel ini tidak bersedia menyembah pada patung itu. Lalu raja menjadi marah, kemudian ia bertanya. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebana, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Saudara yang kekasih, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami menyembah, memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jikalau kami yang kami puja sungguh melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Saudara yang kekasih, setiap kita membutuhkan kehidupan yang berintegritas. Contoh konkretnya kehidupan Tuhan Yesus sampai ajalnya tetap menjadi standar orang yang benar dan lengkap bagi orang percaya. Integritas kehidupan kemanusiaan Tuhan Yesus sungguh bertahan sampai akhir hidupnya di dunia. Amin. Tuhan memberkati.